Oke, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa Okta Channel Official. Bukan, PPKN ini mas. Lanjut lagi. PPKN mas, bukan channel saya. Ini channelnya Mas Fajar kok. Mas Fajar kan yang punya channel ini. Oh jadi Kita punya PPKN. gitu ya Mas Okta. Jadi apa kabar ya? Kita udah lama nggak ketemu gitu Mas Okta. Alhamdulillah baik. Ini Nah. Mas Fajar sibuk ini ya, bikin kata-kata mutiara ini. Gitu ya. Oh tidak, gini. Sekarang ini Rencana. lagi panas-panasnya nih Mas di luar sana. Iya panas mas. Di dalam pun panas gitu ketika kita sudah di AC. Yaitu ketika kita lihat berita-berita yang sedang memanas nih Mas. Tak terasa 1 bulan lagi kita memasuki tahun politik Mas yang sangat luar biasa. Tapi masih banyak sekali nih Mas kejadian-kejadian yang di luar nalar manusia gitu. Udah habis pikir deh. Yes, betul benar. Nah itu tanggapannya Mas Okta selaku ilmuwan itu gimana? ini parah ya. Ini terkait dengan situasi politik sekarang ya yang sedang memanas antara kita sebagai ini aja lah, orang awam. Kita netral aja nih, kita nggak memihak Iya. kemana-mana. Kita orang awam yang melihat kemarin di perdebatan Debat terakhir kemarin ya, Mas? Oh, Iya, iya. para capres dan cawapresnya saling serang di tempat debat kemarin. Kita sebagai masyarakat biasa itu harusnya tidak ikut saling serang gitu antara pendukung satu dan pendukung lainnya, karena mereka itu berusaha untuk apa? Berusaha untuk menjadi yang terbaik ketika terpilih untuk bisa menjadi pemimpin yang bisa memajukan diri kita gitu. Kita sama-sama tidak usah saling menyerang, tidak usah saling menjatuhkan satu sama lain. Kita ikuti saja bagaimana perkembangan politik. Yang penting kita menjadi orang yang cerdas dalam ini. Tidak tergiur oleh uang, tidak tergiur oleh iming-iming, janji belaka, tidak tergiur oleh bantuan-bantuan yang sifatnya politis, tapi kita harus menganalisis secara mendalam sebagai warga negara yang baik ya, bagian yang baik, good citizen. Good ya. citizen. Nah, betul. Dan kita harus menganalisis apa yang sedang terjadi. Kita memilih pemimpin tidak boleh asal memilih, karena itu berkaitan dengan nasib bangsa kita ke depan selama 5 tahun gitu ya. Iya. Jadi kita harus benar-benar menganalisis mana yang terbaik untuk negeri kita. Antara yang baik-baik gitu ya, pasti ada yang terbaik. Iya. Itu kan ada Saya pernah dengar pepatah itu dari salah satu dosen saya. Ya, itu siapa itu? Mungkin dosen kita sama iya, ya. mungkin dia sama gitu ya. Ya, dosen kita sama tapi nanti di akhir Kita harus memilih yang baik dari yang terbaik. Jadi ketiga orang tersebut adalah 3 putra bangsa yang bisa dikatakan 3 putra terbaik bangsa gitu, untuk melanjutkan estafet pemerintahan negara kita. Nah tadi sedikit disinggung tentang warga negara yang baik tuh Mas. Jadi kan good citizenship. Nah itu seperti apa tuh Mas ciri-ciri warga negara yang baik? Bagaimana cara menyikapi dengan banyaknya isu-isu konflik-konflik politik yang ada di negara kita sekarang nih Mas? ciri pertama ya, ciri warga negara yang baik itu ada 3 aspek yang harus dipenuhi oleh warga negara itu. Yang pertama ada good civic knowledge-nya itu harus Iya. bagus ya, terkait dengan knowledge atau pengetahuan warga negaranya itu harus bagus. Kemudian skillnya, civic skill itu juga harus bagus, skill komunikasinya, skill analisisnya, skill cara berpikirnya itu harus bagus. Kemudian yang terakhir disposition atau sikap ya, kita bersikap ketika kita melihat sesuatu, kita harus menyikapi sesuatu dengan bijak, tidak boleh menyikapi sesuatu dengan seenaknya sendiri kemudian tidak bijak gitu ya. Nah, itu salah satu ciri menjadi warga negara yang baik ya, Oh, luar biasa sekali ya Mas Okta, ini dari orang yang ahli dalam pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan gitu gak Mas? aku mau Sedikit pesan Mas nih buat kawan-kawan mahasiswa yang terlalu ekstrim gitu ya. ekstrim memandang proses pemilu ini sangat merugikan dan juga sangat menguntungkan dan lain sebagainya. Pokoknya pesan buat mahasiswa ataupun kaum intelektual yang memandang pemilu ini sebagai ajangnya untuk saling menghujat ya, pesan untuk mereka itu apa gitu kira-kira Mas Okta? Pesannya lewat Shopee COD aja. Oh, Shopee COD, oke. Tunggu di tempat ya. Untuk teman-teman mahasiswa itu tidak perlu kita terlalu fanatik ya. Idealis ya. Iya, terlalu. Kalau idealis itu mungkin perlu Mas sebagai
sebagai mahasiswa itu perlu. Tapi untuk fanatik itu yang nggak boleh. Fanatiknya Karena terlalu- menurut Nabi Muhammad juga nggak boleh terlalu fanatik itu ya, nggak boleh. Kita harus apa ya? Karena ketika kita terlalu fanatik, itu contohnya seperti apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo ya, yang dilakukan Pak Prabowo. Kita fanatik mendukung Pak Prabowo, ternyata Pak Prabowo ikut masuk ke dalam jajaran kabinetnya Pak Jokowi. Itu kan politik, tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi. Jadi kita tidak perlu sampai fanatik untuk mendukung salah satu paslon, tapi kita ikuti saja, kita analisis mana yang terbaik kita dukung tanpa perlu menjatuhkan sana sini masyarakat. Oke, itu didengarkan para mahasiswa ataupun kaum intelektual, kaum yang suka berpikir bahwa politik itu adalah hal yang tidak ada Yang abadi ya. hal yang tidak abadi ya. Jadi kayak Hal yang langsung tidak yang abadi. Karena apa? Dalam berpolitik itu yang dicari hanya kekuasaan seperti itu. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa pemimpin-pemimpin negara kita itu memiliki tujuan yang baik untuk negara kita. Dengan kita menjadi warga negara yang baik atau good citizenship, itu kita akan mempelajari ataupun kita akan menganalisis tuh bagaimana kita menjadi warga negara yang baik, bagaimana kita cara memandang sudut pandang pemerintah yang sesuai dengan tupoksinya, dan juga bagaimana cara kita ikut serta di dalam kegiatan di suatu negara tersebut seperti itu. Karena negara kita adalah negara yang demokrasi seperti itu. bukan demokrasi ya Mas. Bukan. Demokrasi itu adalah orang-orang yang Demo tapi gila nggak tahu apa yang demo gitu. itu ada Tanpa tahu demokrasi yang substansinya. mengharapkan nasi bungkus. Betul. Nggak tahu substansinya apa Ya, itu ikut betul. benar sekali. Kalau kata intelijen itu yang suka demo itu adalah di belakangnya itu ada negara yang mendesain untuk seorang itu untuk mendemo. Kalau ada yang demo berarti yang di belakangnya itu ada negara yang namanya mendesain di suatu negara ada chaos sih, ada chaos, kemudian yang sering membuat desain demo-demo itu ya. Di Indonesia ada demo-demo kemungkinan besar Paham yang diberikan oleh paham dari contohnya 98 kapitalis ya. 98 itu kan salah satu desain yang didesain untuk misalkan Soeharto itu kan salah satu desain yang didesain oleh Oke, ini sangat luar biasa sekali sharing-sharing yang bisa diberikan oleh Mas Okta sebagai ilmuwan PKS. Oke, pemirsa-pemirsa semua ya. Selanjutnya pemateri siapa nih yang wajib kita undang lagi untuk ini podcast selanjutnya nih? ada dosen-dosen kita yang sangat ahli di semua bidang ada. Oh, boleh nih. Ada Episode ke depan kita undang nih dosen-dosen yang sangat luar biasa. prodi kita itu ada Pak Supriharto. Oke, Pak Supriharto. Salah satu alumni juga di Wah, salah satu alumni di PKNUP sangat luar biasa sekali. Jadi alumni, jadi dosen, jadi kapro di luar biasa. itu luar biasa. Dan juga ada alumni juga, walaupun bukan di PKN ya, sekarang jadi wakil rektor 3. Oh iya. Kalau itu Alumni Pak Haji. iya, bukan PKN tapi alumni Oh sejarah. iya, alumni UPY gitu ya. Jadi UPY. wakil rektornya kampusnya sendiri itu luar biasa. Tapi dosen PKN UPY. Tapi dia kan rekan UPY. Orangnya sangat luar Dia ngajar biasa. apa Pak Haji? Pak Haji dia Sejarah pada Indonesia, sejarah budaya, filsafat. Luar biasa ilmu kemampuannya dalam mengajar mahasiswa. Oke, Mungkin itu saja ya Mas ya, pertemuan kali ini ya. sampai jumpa di episode selanjutnya. Kita ketemu lagi di channelnya PPKN UPY. Kalau mau daftar PPKN UPY saja, dosennya seru-seru. Terima kasih, dadah.